Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Apa kabar para viewer dan subscriber? Mudah-mudahan Anda dilindungi oleh Yang Maha Kuasa ya di tengah bencana virus corona ini. Ya, tapi bukan kapasitas saya juga bicara tentang virus ini. Yang jelas ikuti saja anjuran dari pemerintah dan mudah-mudahan kita semua selamat. Amin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan yang sebenarnya sudah sering saya bahas ya, tapi banyak yang masih belum paham. Kenapa sih ayam broiler yang Anda pelihara itu bobotnya susah rata gitu? Jadi setiap memelihara ayam broiler itu tingkat keseragaman bobot itu sangat besar gitu. Misalnya ada yang 2 kilo tapi yang 1 kilo masih ada. Nah, yang pertama yang harus Anda pahami adalah tentang yang membuat ayam broiler itu gemuk itu pakan. Nah, bukan obat ya. Kalau obat itu hanya pendukung, hanya sedikit saja pengaruh obat itu bagi ayam, kecuali ayamnya sakit gitu. Lebih daripada itu, ketika Anda memberikan pakan ayam broiler, coba sesuaikan dulu jumlah tempat pakan ayam broiler Anda. Ayam broiler ini kan nggak semuanya sama dalam satu kandang itu. Berbeda, ada yang tenaganya kuat, makan duluan, berdesak-desakan. Nah, yang kecil-kecil itu kan nggak dapat makan. Jadi, pertumbuhan mereka agak terhambat. Nah, berapa bang jumlah yang pas untuk tempat pakan ayam ini? Kalau untuk baby chick pak, itu sekitar 51 baby chick untuk 50 ekor ayam. Ya, satu baby chick untuk 50 ekor ayam, sebagus-bagusnya. Nah, untuk tempat pakan besar, tempat pakan besar yang seperti ini, nih, lihat tidak? Tuh, ya. Itu pak, kalau bisa Anda buat sebagus-bagusnya untuk 30 ekor ayam atau 40 lah paling banyak gitu. Jadi silakan Anda bagi sendiri. Dengan menyesuaikan jumlah tempat pakan ayam, ayam tidak terlalu lama mengantri ketika makan. Nah, itu satu ya penyebab supaya ayam broiler kita ini lebih rata bobotnya. Nah, selanjutnya adalah tempat minum, Pak. Banyak sekali para peternak ini beri tempat minumnya itu manual gitu. Kekurangan dari manual ini selain capek dalam mengisinya, juga tidak rata dalam pembagian air vitaminnya. Misalnya Anda berikan vitamin penambah nafsu makan. Ayam ini kan nggak bisa rata persebarannya kalau misalnya dia udah besar kayak gini. Kadang ada yang sebelah sana, ada yang hobinya minumnya sebelah sana saja. Jadi kadang yang di situ sudah habis duluan, yang di sini belum habis duluan. Kalau Anda pakai otomatis, itu persebaran vitaminnya lebih sempurna gitu. Makanya sebaiknya pakai otomatis. Hanya Rp100.000 paling mahal tempat air minum itu Pak. Dan waktu Anda dalam memelihara ayam lebih efisien. Nah, selanjutnya supaya bobot ayam Anda ini rata, itu adalah dengan melakukan penyortiran. Sudah sering saya bilang juga. Bagaimana bang maksudnya melakukan penyortiran? Anda kumpulkan yang besar ya yang besar, yang kecil ya yang kecil, dan panenlah dulu ayam dengan bobot yang tertunda itu gitu. Jadi nanti ayam broiler Anda akan lebih rata di akhir periode. Kenapa begitu? Ketika Anda sortir yang namanya ayam-ayam yang pertumbuhannya terlambat ini, tentunya FCR Anda akan jadi lebih efisien. Maksud dari bobot rata di sini adalah FCR Anda itu sesuai dengan daging yang dihasilkan. Misalnya satu sak Anda dapat 33 kilo misalnya. Harus Anda sesuaikan, bukan berarti rata yang saya maksud. Oh ayam Anda terlihat rata, bukan. Percuma juga ayam Anda terlihat rata tapi FCR-nya tidak bagus. Misalnya ayam Anda terlihat rata ukurannya 1,6 tapi FCR-nya 1,6 juga. Jadi untuk apa? Kita kan ternak cari duit gitu. Jadi usahakan yang saya sebutkan di atas tadi. Nah, dalam pemilihan pakan, tadi kan sudah saya bilang, yang membuat daging
di tubuh ayam broiler ini itu pakan, Pak. Ini masukan untuk para peternak mandiri dan juga peternak kemitraan. Peternak mandiri ini penyakitnya kayak gini. Kalau lihat pakan yang agak murah dikit, dia beli, dia berikan ke ayamnya. Jadinya pertumbuhan ayamnya tidak maksimal. Malah terkesan tidak rata gitu. Tidak rata, FCR-nya jelek juga. Banyak itu yang jual pakan misalnya harga 200.000 ada itu satu pakan, sudah jelas-jelas ditulis pakan penampungan. Malah dipakai untuk melihara ayam broiler. Ya nggak maksimal, Pak, pertumbuhan ayam broiler Anda. Jadi apa Bang yang recommended pakan ayam broiler yang bagus ini? Carilah pakan yang sudah bermerek seperti misalnya Pokpan 611, Bravo 611 yang polos, atau Comfit gitu, Pak. Kalau yang standar-standarnya Anda bisa pakai Novo 511 dan 512 gitu, sesuaikan dengan umur. Jadi jangan malah Anda pilih yang harganya satu sak 180.000 yang belum teruji malah Anda pakai, ya. Bukan saya bilang pakan itu jelek, tapi saya yakin Anda tidak akan mau menjadi bahan uji coba untuk pertama. Ruginya Anda tanggung sendiri. Nah, itu yang untuk peternak mandiri. Bagaimana yang untuk peternak kemitraan, Bang, supaya bagus dalam pemilihan pakan? Sebelum Anda bergabung, coba Anda pelajari dulu kualitas sapronak dari PT tempat yang akan Anda bergabung ini. Caranya keliling-keliling. Misalnya Anda mau bergabung dengan PT A misalnya. Coba Anda dekati peternaknya, tanya berapa kali setahun itu panen, berapa kali rugi. Tanya juga berapa FCR-nya, berapa bobot tonasenya. Gimana cara ngitung FCR? Hasil panen itu pakan dibagi dengan hasil panen. Semakin kecil angkanya, maka semakin bagus tingkat pertumbuhan ayam tersebut, ya. Jadi kalau di ayam broiler ini bukan mentang-mentang Anda lihat misalnya ayam saya rata, bagus, oh pasti belum tentu, Pak. Kalau FCR saya melejit, tentu saya merugi. Contohnya seperti ini. Anda misalnya panen di umur 30 hari dengan bobot 2 kilo. Ya, 2 kilo. Tapi FCR Anda 1,7. Sedangkan ada teman Anda panen di usia 30 hari ya dengan bobot 1,7 misalnya. Tapi FCR-nya misalnya 1,3. Ya tentu lebih bagus yang 1,7 dengan FCR yang 1,3. Ya, semakin kecil FCR semakin bagus. Maksudnya itu selisih, Pak. Misalnya bobotnya 1,7 ya. FCR-nya 1,3, kan ada selisih 0,4. Makin tinggi selisih itu, maka Anda semakin besar dalam memperoleh keuntungan ya. Jadi udah berapa menit, Dot? 8. Nah, jadi itu Pak tentang masalah kerataan ayam dan penyebabnya. Yang pertama tadi masalah tempat pakan yang terlalu sedikit. Yang kedua, banyak memakai manual gitu. Saya dulu udah sering itu pakai manual itu. Coba liatin, Dot, itu nggak terpakai itu, Pak. Karena saya sudah tahu. Nah, itu tuh kan yang merah bertumpuk di ujung itu. Itu hanya dipakai di waktu ayam kecil, Pak. Kalau ayam sudah besar kayak gini, jangan lagi pakai manual gitu. Bukan, ini kadang salah kaprah. Ada peternak, oh saya mau menghemat, Bang. Menghemat gimana maksudnya? Supaya biaya pemeliharaan ayam dan biaya produksi tidak terlalu besar. Anda itu cuma beli sekali loh, Pak, sampai kandang Anda itu roboh gitu. Jadi jangan karena Anda hemat-hemat, ujung-ujungnya Anda tekor gitu. Anak buah jadi capek, malah mereka jadi nggak efisien dalam bekerja. Ini kalau si Dodi ini saya kasih yang manual, Pak. Teler dia ini, Pak. Kau mau aku kasih kau manual, kok? Full manual, hah? Nggak galak. Hah? Nggak galak. Nggak galak tuh apa artinya? Nggak mau. Nggak mau. Nah, jadi itu Pak masalahnya. Selanjutnya, kalau Anda ingin berhasil, Pak, dalam pemeliharaan ayam broiler ini, salah satunya adalah masalah pemanas gitu. Ada orang yang melihara ayam broiler ini patokannya melihat ke aturan pabrik. Jadi gini, pabrik menetapkan 1 gasolek untuk 1.000 ayam. Padahal di tempatnya daerahnya panas. Siang hari misalnya dia bisa mencapai suhu 35-36 Celcius ini misalnya, Pak ya. Itu malah dia pakai sesuai aturan pabrik, ya mati, Pak, ayamnya.
Saya ini kan daerah panas gitu. Saya ini ayam 4.000 ini nih Pak, cuma pakai 2 gasolek. Itu 3.000 2 gasolek. Karena kenapa? Dengan 2 gasolek saja, suhu yang dibutuhkan ayam sudah tercapai gitu. Kenapa begitu? Saya patokannya ke kebutuhan ayam, bukan kepada aturan pabrik. Nah, jadi itu Pak ya, usahakan pemanasan Anda maksimal. Maksimal dalam artian bukan berarti harus banyak gitu. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi. Di sana saya menjual obat lalat. Dan mohon maaf untuk pemesanan yang hari apa ya? Hari Kamis tertunda sedikit karena ada gara-gara pemberitaan ini ya. Maksudnya bukan gara-gara yang negatif. Untuk kita juga. Kita tidak boleh keluar rumah, stay di rumah kan. Jadi saya akan kirim yang pemesanan hari Jumat atau Kamis itu saya kirim hari Senin. Jadi jangan cemas, tetap barang akan dikirim. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa tonton juga channel saya di channel Obat Ayam. Di sana saya akan melakukan penimbangan ayam di usia 18 hari ini. Ini 18 hari. Jadi, bagi yang penasaran berapa bobot ayam saya di usia 18 hari, tonton channel Obat Ayam. Sekian dulu dari saya di channel ayam beternak ayam broiler. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.